Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khalil dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dari COVID. Tapi saya di sini menjelaskan seperti penjelasan singkat, definisi dan sebagainya terlebih dahulu. Jadi COVID ini atau yang kepanjangannya Control Objective for Information and Related Technology itu adalah COVID singkatannya yang merupakan suatu paduan standar praktik manajemen teknologi informasi. Standar COBIT ini tuh dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISAKA atau Information System Audit and Control Association. Terus COBIT ini dikeluarkan pada awalnya tuh pada tahun 1996 yang bakal saya jelasin sejarahnya secara singkat nanti. Di sini ada definisi COBIT menurut Sarno yang secara jelas menjelaskan bahwa COVID membagi proses pengelolaan teknologi informasi menjadi 4 domain utama dengan total 34 proses teknologi informasi. Masing-masing domain dari COVID mempunyai beberapa rincian, seperti yang pertama tuh plan and organize. Domain ini cukup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana sih teknologi informasi dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi, sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik pula. Kedua adalah pengadaan dan implementasi atau acquire and implement. Di sini merupakan identifikasi solusi IT dan kemudian diimplementasikan dan diintegrasikan dalam proses bisnis dan mewujudkan strategi teknologi informasi. Di sini juga ada teknologi delivery and support. Domain ini berhubungan dengan penyampaian layanan yang diinginkan, yang terdiri dari operasi pada security dan aspek yang berkesinambungan bisnis sampai dengan pengadaan training nantinya. Terus keempat, di sini ada monitoring and evaluate. Jadi semua proses teknologi informasi perlu dinilai secara teratur dan berkala bagaimana kualitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kontrol. Terus di sini COVID khususnya guidelines dapat dimodifikasi dengan sangat amat mudah sesuai dengan industri yang diikuti. Kondisi teknologi informasi di perusahaan atau organisasi atau objek khusus yang ada di lingkungan teknologi informasi. Selain bisa digunakan oleh auditor, COVID ini juga bisa menjadi sarana manajemen buat mengelola apa namanya, mengatur resiko-resiko atau menghandle resiko teknologi informasi dengan pengendalian yang dibutuhkan atau biasa kita sebut IT risk management. Dan juga referensi utama dan COVID ini juga bisa menjadi referensi utama yang sangat membantu untuk penerapan IT governance di perusahaan. Di sini ada kerangka serta kerangka kerja COVID. Orientasi COVID ini kan menghubungkan tujuan bisnis untuk tujuan teknologi informasi yang menyediakan metrik dan model kematangan untuk mengukur prestasi bisnis dan juga mengidentifikasi tanggung jawab terkait bisnis dan proses teknologi informasi pemilik dari COVID itu tersendiri. Di sini kita langsung aja ke kerangka kerja COVID memasukkan 4 hal ini. Yang pertama maturity models yang berfungsi untuk memetakan status kematangan, kesempurnaan proses-proses teknologi informasi dibandingkan dengan the best in the class in the industry dan juga international best practice. Kedua di sini ada critical success factors atau CFS, CSSFS yang merupakan arahan implementasi bagi manajemen agar dapat melakukan kontrol atas proses teknologi informasi. Di sini juga ada key goals indicator yang merupakan kinerja proses teknologi informasi yang sehubungan atau berhubungan dengan kebutuhan bisnis atau business requirements. Di sini keempat juga ada key performance indicator atau KPI yang biasa kita sebut banyak di perusahaan maupun organisasi yang untuk mengukur kinerja proses teknologi informasi yang sehubungan dengan proses tujuan atau proses goals. Di sini yang tadi saya bilang, saya akan menjelaskan generasi COVID. Yang pertama dirilis pada tahun 96, edisi pertama dirilis COVID. Kedua 98 menambahkan edisi kontrol. Ketiga ada pedoman pengelolaan. Keempat ada versi online dari COVID ini menjadi tersedia. Terus kemudian pada Desember 2005 awal dirilisnya edisi 4 yang biasa kita lihat yang 4.0, 4.1. Terus di sini Mei 2007 revisi dari edisi
4.1 dirilis. Terus COVID 5 ini muncul pada bulan Juni 2012 yang kita pakai dari sekarang. Yang bisa mengintegrasikan dan mengonsolidasikan COVID 4.1, File IT Zero dan risiko kerangka kerja IT, dan juga secara signifikan dari model bisnis keamanan atau BMI dan ITAF. Di sini Desember 2012 setelah COVID 5 dirilis, ada add-on pertama dokumen dirilis pada keamanan informasi COVID 5. Pada tahun Juni 2013 ada add-on kedua dirilis pada dokumen itu dirilis untuk jaminan dari COVID 5. Di sini masuk ke poin utamanya yaitu komponen dari COVID. Komponen COVID ini terdiri dari yang pertama ada framework atau kerangka yang bertujuan untuk mengatur tata kelola IT atau dan juga praktek yang baik oleh teknologi informasi, domain dan proses yang menghubungkan dengan kebutuhan bisnis itu tersendiri. Kedua, di sini ada proses description atau proses deskripsi, ya bahasa Indonesianya, sebuah model proses referensi atau bahasa umum untuk semua orang dalam suatu organisasi. Atau juga bisa kita bilang proses pemetaan lah untuk wilayah tanggung jawab dalam merencanakan, membangun, menjalankan, dan juga memantau. Di sini biasanya yang digunakan oleh para manajer-manajer. Terus di sini ketiga, kontrol objektif dan juga tujuan pengendalian yang menyediakan satu set lengkap persyaratan tingkat tinggi untuk dipertimbangkan oleh manajemen untuk dikontrol secara efektif pada setiap proses teknologi informasi. Keempat, di sini ada manajemen guidelines atau pedoman manajemen yang merupakan bantuan menetapkan tanggung jawab, sepakati tujuan, mengukur kinerja, dan menggambarkan keterikatan dengan proses lainnya. Di sini yang terakhir ada maturity models atau model kematangan, yaitu menilai kematangan dan kemampuan berproses untuk membantu mengatasi kesenjangan. Nah, di sini stakeholders di dalam COVID ini siapa aja sih? Siapa yang pakai COVID dan segala macam. COVID itu sendiri dirancang untuk digunakan oleh 3 pengguna yang berbeda. Yang pertama manajemen yang tadi saya bilang. Dengan penerapan COVID ini, manajemen bisa terbantu dalam proses penimbangan risiko dan juga pengendalian investasi dalam lingkungan IT yang nggak bisa diprediksi. Kedua, di sini ada user, pengguna dapat menggunakan COVID untuk memperoleh keyakinan atas layanan keamanan IT yang disediakan oleh pihak internal atau bisa juga oleh pihak ketiga. Di sini ada yang terakhir ada auditor, ya tentu saja auditor menggunakan ini. Dengan penerapan COVID, auditor tuh dapat memperoleh dukungan dalam opini yang dihasilkan untuk memberikan saran kepada manajemen atas pengendalian internal yang ada. Ya, sekian dari saya. Referensi di sini saya ambil dari blog-blog yang ada dari Rosia Rahmania mengenai 5 komponen COVID dan juga Barnabas Bas yang saya ambil referensi dari situ. Ya, sekian teman-teman dan Bapak Khalil, saya tutup. Terima kasih.